Kesaksian nyata ini saat menyentuh hatiku, memberkati aku, dan aku percaya juga akan saat memberkati kamu. Jadi pada suatu ketika ada kakak beradik, masih kecil, masih umur 9 dan 11 tahun. Dan abis itu kakaknya yang umur 11 tahun ini kena semacam penyakit darah. Anggapannya butuh transfusi darah. Tapi tentu darah yang dicari nggak bisa darah yang asal-asalan. Dan ternyata yang cocok adalah darah dari adiknya. Jadi adiknya ini diminta untuk memberikan darahnya kepada kakaknya untuk transfusi darah. Singkat cerita, adiknya ini yang umur 9 tahun dia berpikir. Akhirnya dia bilang, oke dok, boleh. Nah singkat cerita ya, transfusi darahnya dijalani. Yang menariknya adalah ketika transfusi darah ini sudah mulai dilakukan dan darah itu sudah mulai mengalir, anak yang berumur 9 tahun ini, si adik ini, dia tanya kepada dokter, dokter, jadi kapan aku akan mati? Dan di sana dokter ini mulai sadar. Ternyata adiknya ini, anak umur 9 tahun ini, ketika dia berpikir dia mau transfusi darah, dia bukan sekedar berpikir dia akan memberikan darahnya, melainkan dia berpikir dia akan mati. Jadi adiknya ini, dia bukan hanya rela memberikan darahnya untuk kakaknya, melainkan dia sebenarnya sudah siap, sudah rela mati buat kakaknya. Dokter itu sangat amat takjub kepada betapa besar kasih dari si adik kepada si kakak. Dan teman-teman, bukankah ini yang Tuhan Yesus lakukan untuk setiap dari kita? Pada Roma 5 ayat 8 kata Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya dengan cara ketika kita masih berdosa, Kristus mati buat kita. Tuhan Yesus dia bukan hanya rela mati buat kita. Dia bukan sekedar memberikan darahnya, melainkan dia beneran sungguh-sungguh mati untuk menyelamatkan kita. Dia beneran menyerahkan nyawanya di atas kayu salib itu supaya diriku dan dirimu bisa memiliki yang namanya hidup. How great is the love of Jesus Christ. Betapa besar kasih Tuhan untuk orang-orang berdosa seperti kita. Maka itu teman-teman, hari ini aku pengen mengajak setiap dari kita, mulailah bersyukur pada Yesus Kristus. Dan mulailah dengarkan perkataannya, milikilah hubungan dengan Dia. Lakukan apa yang benar, apa yang baik, untuk menghormati apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Jangan malah terus hidup dalam dosa. Jangan terus menyakiti hatinya. Ayo mulai hari ini kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berterima kasih akan betapa besar kasih dan pengorbanan Yesus Kristus buat hidup kita.